Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga pelajar semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran online ini pada pembelajaran kelas 11, yaitu membahas mengenai teks cerpen. Sebelum kita memulai kepada materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik memahami definisi cerpen. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan peran unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, inilah yang dimaksud dengan cerpen. Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat dan ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian, atau satu permasalahan. Nah, karena ceritanya yang tidak terlalu panjang, cerpen cocok dibaca oleh kalian untuk dijadikan hobi baru di waktu luang. Di dalam cerpen, terdapat unsur-unsur cerita yang saling membangun, sehingga menjadi cerita yang sangat menarik untuk dibaca. Ibarat sebuah bangunan yang bagus dan kokoh, di dalamnya pasti terdapat fondasi yang kuat dan perancangan yang matang. Nah, unsur-unsur inilah yang dalam cerita tersebut dengan unsur-unsur intrinsik. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama, pengertian. 2. Macam-macam unsur intrinsik. Dan yang ketiga, contoh cerita. Pengertian unsur intrinsik yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Unsur-unsur yang dipelajari saat ini meliputi judul, tema, tokoh, alur cerita, latar, dan amanat. Unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang pertama yaitu alur. Merupakan nama suatu cerita, judul memiliki peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. 2. Tema. Merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Misalnya, tema tentang humor, kedengkian manusia, perjalanan hidup, dan lainnya. 3. Tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, dan tokoh ini memiliki 3 macamnya. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik. Tokoh yang kedua, antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang buruk. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, berperan sebagai pendukung atau tambahan. Yang keempat yaitu alur. Merupakan urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Contoh dari cerita alur yaitu Denny bercerita kepada Eko tentang pengalamannya di pasar. Kata Denny, pada hari Minggu siang, aku mengejar seorang pencuri yang mencuri dompet Bu Laksmi di pasar tadi pagi. Untungnya, aku berhasil menangkapi pencuri dan mengembalikan dompet Bu Laksmi. Aku dapat menolong Bu Laksmi dengan cepat karena aku berada di samping Bu Laksmi ketika dompetnya dicuri. Bu Laksmi juga berkata bahwa tadi si pencuri di belakang Bu Laksmi ketika ia berangkat ke pasar, kata dia. Nah, itulah contoh dari macam-macam unsur intrinsik. Yang keempat yaitu alur. Dan yang terakhir yaitu kelima, latar. Latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan online kali ini. Semoga bermanfaat ya.
Dan semoga juga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.